Pace bene, masih di mea culpa. Ada satu topik untukku menarik. Manakah lebih rasional? Agama Kristen atau agama Islam? Para sahabat, saya membuat video ini bukan dalam konteks membeda-bedakan agama, tetapi bagaimana sebaiknya agama itu didekati. Saya mau katakan cara saya berpikir, cara saya membuat argumen, cara saya memilih kata demi kata di setiap membuat video, itu ditentukan oleh proses belajar saya sebelumnya. Kalau ternyata tampaknya alur berpikir saya tidak runtun, itu ditentukan oleh persiapan saya yang kurang matang. Atau kalau ternyata pilihan diksi saya aman, tidak memakai kata-kata yang sensitif atau terlalu subjektif menyerang orang, itu juga ditentukan oleh proses belajar saya sebelumnya. Saya bersyukur gereja memberi ruang kepada filsafat sebagai pendasaran berpikir dari orang-orang yang mempelajari ajarannya. Yang mana lebih rasional, agama Kristen atau agama Islam? Jawaban untuk pertanyaan ini ditentukan oleh seberapa besar ruang yang diberikan untuk membuat penafsiran terhadap agama itu. Maka rasional tidaknya satu agama itu tidak ditentukan oleh ajarannya, ajaran mentahnya, tetapi bagaimana ajaran itu didekati. Apakah diberi ruang kepada para pembelajarnya untuk mendekatinya secara rasional dan filosofis sesuai dengan konteks. Oke, agak banyak istilah, tetapi sederhananya begini. Ketika Joseph memilih Maria, bertunangan dengan Maria, dan akhirnya dia tidak jadi menceraikannya, Joseph sudah berumur sangat tua, 80 tahun, boleh jadi, Maria 15 tahun. Orang-orang Kristen tidak mencoba mengerti itu sebagai izin, sebagai alasan untuk mengambil perempuan muda sebagai istri. Tidak menjadi pendasaran teologis untuk mengatakan, hei kalian orang-orang tua, ambillah perempuan yang lebih muda, dan itu diizinkan karena Maria bisa dinikahi oleh orang yang sangat tua. Interpretasinya bukan begitu. Ketika kita akhirnya memakai hermeneutika, salah satu produk dari cara berpikir filosofis, untuk menerjemahkan perikop itu. Yang bisa kita ambil adalah bahwa ada ketaatan dalam diri Yosef untuk meneruskan karya keselamatan, untuk ikut serta merawat karya keselamatan itu, dan menjadi orang yang terlibat dalam karya itu. Nah, interpretasinya di sana, penafsiran dari peristiwa itu di sana. Nah, kontekstualitas amat perlu. Memahami secara kontekstual, teologi yang kontekstual. Bagaimana kisah-kisah dalam kitab suci kita coba mengerti sesuai pada masanya, sesuai pada zamannya, lalu nilai yang ada pada masa itu kita bawa sekarang untuk diterapkan dengan cara di masa sekarang. Nah, dengan demikian dalam konteks ini, ketika kita berbicara tentang kekristenan itu adalah rasional karena membiarkan filsafat mengambil peran dalam mencoba mengambil nilai-nilai yang bisa dibawa ke masa sekarang. Maka lebih rasional mana? Sebagai ajaran kekristenan dan Islam berdiri dengan masing-masing ajarannya. Tetapi bagaimana ajaran itu dibawa ke masa sekarang? Ternyata ada perikop yang berkata, aku datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Andai kata ini kita terjemahkan tanpa melihat konteks literer, lalu konteks historis, literer dalam arti apa yang mau disampaikan teks itu, teks sebelumnya, teks sesudahnya, lalu apa yang mau dikatakan dengan peristiwa itu, peristiwa aktual pada masa itu. Nah, aku datang membawa pedang, andai kata itu diterjemahkan secara langsung pada zaman sekarang, ini bisa menjadi batu sandungan bagi kemanusiaan kita. Karena kita berpikir bahwa kalau begitu saya harus mengangkat pedang.
Sebagaimana Kristus sendiri datang membawa pedang. Nah, ide-ide semacam ini diurai dengan baik dengan bantuan dari filsafat. Sekali lagi, filsafat membantu kita untuk mendalami teologi sehingga kita tidak gampang dipengaruhi. Nah, sekali lagi, setiap orang yang tidak mendasari dirinya dengan pemikiran kritis bisa saja secara keliru mendalami agamanya. Entah dia seorang Islam, mengikuti ajaran Islam, atau mengikuti ajaran kekristenan. Toh, to be honest, di dalam kekristenan juga ada penyelewengan ajaran yang membuat kita menjadi bingung. Generally, secara umum, ini ajaran yang mana yang harus saya ikuti? Karena ada banyak pembicara-pembicara sekarang yang memiliki podium, memiliki mic, sejauh dia memiliki internet dan video, lalu memberi pengajaran tanpa ada filtrasi, sehingga kita yakin ini ajaran yang benar, yang direstui atau tidak. Dan saya membuat video ini untuk meyakinkan para sahabat bahwa filtrasi itu perlu dibuat pertama-tama dari dalam diri kita. Bukan mengatakan satu ajaran yang pasti, tetapi bagaimana kita menerima satu ajaran itu dengan pasti. Supaya semakin pasti, maka kita perlu mengkritisi. Ketika seorang Kristen berkata misalnya, roh menuntunku untuk mengatakan ini kepadamu. Wait a moment. Roh siapa? Bagaimana roh itu berbicara? Apa yang kamu mengerti tentang roh? Tidak dengan sendirinya suara hati kita adalah suara Tuhan. Itu tidak otomatis. Roh dalam mimpi berkata kepadaku supaya kalian semua bla bla. Mengapa saya harus ikuti itu? Mengapa harus mimpimu? Nah, pemikiran-pemikiran kritis ini bukan membuat kita untuk tidak percaya, tetapi membantu kita untuk percaya lebih baik. Supaya benarlah apa yang dikatakan Rasul, sio qui credidi. Saya selalu mengulang kata-kata ini karena sangat filosofis. Saya tahu kepada siapa saya percaya. Untuk tahu itu dituntut banyak referensi dan pendasaran kritis. Untuk mengatakan, saya sudah tahu. Apa artinya saya sudah tahu? Saya sudah membawa ini ke dalam alam pikir saya, dan saya sudah menguji ini secara rasional, dan saya mencoba menyesuaikan realitas dengan konsep berpikir saya. Kurang lebih begitu. Yang saya pikirkan ini sesuai dengan realitas. Maka, saya tahu. Lalu akhirnya, saya akan ikuti ajaran ini. Masalahnya adalah kita kurang kritis dalam banyak hal. Sekali lagi general, tidak semua. Ada yang kritis. Tetapi banyak yang tidak kritis menanggapi satu ajaran dan akhirnya menjadi pemandu sorak untuk ajaran-ajaran yang kita tidak tahu kepastiannya. Jadi mana lebih rasional ajaran agama Islam atau agama Kristen? Itu tergantung dari interpretasinya. Siapa yang menafsirkan dan bagaimana dia menafsirkan. Pace bene.